ngelihat seorang lagi berjuang itu ya pasti susah ya. Iya Namanya bener. pembuatan knalpot itu kan nggak gampang. Nggak gampang. Untuk omset sendiri gitu. Kotor-kotornya aja 10 juta. 10 juta ya omsetnya. 5 juta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sino TV. Dan hari ini kita akan podcast lagi. Tentunya bertanya-tanya umum ya guys ya. Kita tanya-tanya soal usaha yang bisa dikembangkan dan untuk motivasi tentunya untuk kalangan muda nih. Khususnya untuk memotivasi kita bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil. Walaupun kita lulusan SD, SMP, SMA, SMK maupun kita di fakultas yang paling hebat sekalipun, tapi belum tentu usaha itu bisa sukses. Dan hari ini kedatangan tamu dari daerah mana Mas? Daerah Pesawaran. Pesawaran itu ini ya masih apa? Masih Bandar Lampung atau sudah ini sendiri? Masih Bandar Lampung. Masih Bandar Lampung tapi udah terpisah dari Bandar Lampung ya, Iya, provinsi ya. sudah terpisah, Provinsi ya Mas ya. Provinsi Lampung. Mas ini Oh iya, kabupaten. Kabupaten ya. Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Dan beliau ini akan curhat dan cerita-cerita guys untuk memotivasi kita semua tentang apa usahanya knalpot ya. Iya, Knalpot betul. itu dalam arti merakit atau membuat sendiri atau gimana itu? Kalau knalpot yang khusus saya buat Mm-mm. itu semacam knalpot mobil. Oh, knalpot mobil. Mobil, Jadi ya. untuk sebagian peredam atau Peredam, untuk racing segala macam ya. Oke Mas, kenalin langsung siapa namanya? Nama saya Nanda Handika, tempat tinggal saya di Sukaraja 2 Gedung Tataan, Pesawaran. Di sini saya mau berbagi cerita seperti apa sih pembuatan knalpot dan apa sih kesulitannya, dan untuk lebih mengenalkan knalpot di kalangan modern ini sekarang ini. Oke, siap. Jadi sebelum kita melanjutkan ke obrolan seru kali ini untuk memotivasi kita semua guys, kita langsung aja subscribe dulu channel Sino TV ini. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update terbaru dari Sino TV. So, kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Nanda dari Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Jadi Kabupaten Pesawaran itu guys, aku kasih tahu dulu, jika kalian datang ke Bandar Lampung itu terbagi berbagai provinsi dan juga kabupaten. Jadi Mas Nanda ini berada di Kabupaten Pesawaran yang tidak begitu jauh dari kota Bandar Lampung. Kira-kira ya sekitar 2 jam sampai 3 jam perjalanan. Ya, bener kan? Iya. Nah, dari awal kita tanya-tanya ini, awalnya pertama kali membuka usaha knalpot ini apa dasarnya nih Mas? Apa dapat motivasi juga ataukah ataukah memang turun menurun dari orang tua gitu kan, atau juga memang sekolahnya dulu di bidang otomotif? Oke, silakan Mas. Yang pertama saya bahas itu sekolah itu sebenarnya bukan di bidang otomotif. Nah, ini Yang dia. pertama itu saya itu sekolah di SMK. Di SMK ya. Oh iya, jurusan itu perdagangan. perdagangan malah ya. Ya, Jadi kayak perdagangan. akuntansi ya Mas Ya, ya? ekonomi. Ya, Ekonomi ya bener. Dan saya itu setelah lulus sekolah itu memang kerja itu ya mengikuti jalur sekolah. Jalur sekolah bener Dagang, dagang gitu kan. ya bener. Di mall Bener, kerja ya kan. usaha Kadang ya kita kan. cari lagi di toko gitu kan. bener, Cuman bener. setelah saya pelajari saya itu ikut orang itu udah termasuk lama gitu kan. Sedangkan di rumah punya usaha yang saya jalankan sekarang ini, usaha knalpot itu dari kakek saya. Oh, dari kakek. Oh, dari kakek terus ke orang Ke tua orang ya. tua dan ke saya. Ke sampean. Awalnya tadinya malah belum ke situ ya, Belum ke sampean situ malah pikiran. pergi-pergi ya cari Pergi-pergi, kerja. ya. Padahal di rumah itu sendiri udah ada, guys, tempat usaha yang bisa kita ikut kembangkan bersama-sama, keluarga khususnya. Namun ya namanya itu tadi apa namanya perjalanan hidup, kita nggak tahu. Kita mau cari apa namanya motivasi terus pengalaman lah ya, Mas Fajar. Ya. Jadi terus kenapa ada timbul nggak mau lagi usaha atau kerja di pakaian atau usaha lainnya, malah sekarang mantep di knalpot? Apa nih pertamanya nih? Pertama kalinya nih. Pertama tuh motivasi itu dari bos saya itu. Dia tuh pernah sih saya itu kerja di toko tuh, kalau kamu usaha nanti di luar, carilah usaha yang tidak pernah orang lakukan. Oh ya, benar. Jadi saya lihat tuh di seluruh Lampung ini, ternyata dengan saya sesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh kakek saya itu dulu itu sama orang tua saya yang sekarang ini yang menjalankan usaha bengkel knalpot ini, ternyata pembuatan knalpot tuh nggak ada di Lampung.
Iya benar. Oh, langka ya Mas Fajar ya. Khususnya mobil ya. Oh, khusus mobil ya. Khusus mobil. Oh, ini guys, jadi kalian harus nyimak nih ya. Jadi Mas siapa? Nanda. Mas Nanda ini khusus di bidang knalpotnya ini mobil. Jadi bukan di motor. Jadi memang di Bandar Lampung ini nggak ada. Kalau kita mau pesan-pesan knalpot atau memang mau ini itu di Pulau Jawa ya Mas Fajar ya, ada Mungkin banyak ya. servis banyak, tapi kalau untuk buat nggak ada. Kalau untuk buat nggak ada. Mas Jadi Nanda Mas Nanda ini merakit dan membuat ya. Merakit, membuat dan memasangkan. Dan memasangkan ya. Oh, Iya. jadi Servis juga ya Mas. servis juga. servis juga. Jadi langsung siap pasang, siap pasang, jalan ya. Siap jalan, siap rakit. Wah, seru banget nih guys. Jadi gimana nih pertama kalinya bisa ngebuat knalpot ini tuh gimana caranya itu? Kalau untuk ngebuat pertamanya tuh memang sih saya dari sekolah tuh sering bantu orang tua. Oh, sering bantu memang pulang sekolah Jadi gitu pulang ya. sekolah itu bantu orang tua. Iya, pulang bener, sekolah bener. itu bantu orang tua. Jadi lama-lama kepikiran aku punya keahlian. Jadi udah ada basic lah ya, Iya, udah ada basic. Bener. Jadi aku mau tempatkan di mana sih keahlian aku ini? Iya, kan gitu. bener. Apa aku di tani atau aku di pedagang? Ternyata keahlian yang aku punya ini orang belum tentu punya. Bener, pasti itu. Bener Dan itu guys. yang mau aku Jadi kembangin. jangan patah semangat dengan keahlian kita yang belum kita usahakan atau kadang-kadang kita ini nervous mau ke Iya, situ itu bener. nervous. Iya, Bener kan? Kita ini nervous padahal kita ini punya keahlian misalkan menggambar gitu. Cuman Iya, kadang kita nervous sama senior-senior. Iya, Tapi nggak pede, tapi belum tentu. Jika dikembangkan dan dikelola terus, diasah terus, maka kita bisa akan menjadi senior juga tentunya. Karena yang senior-senior kita itu akan berlanjut usia, tentunya pasti akan mencari bibit-bibit baru. Nah, contohnya Mas Nanda ini. Sekarang guys, omsetnya udah luar biasa. Dan ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi supaya mengembangkan omsetnya lagi nih. Jika kalian mau pesen-pesen knalpot model apa aja Mas ya? Kalau modelnya itu apa aja? Apa aja tuh. Apa Jadi aja? mau racing, mau kalian model bengkok, mau kalian model keluar knalpot itu bisa dibuatkan. Tentunya inden. Nanti Ya, nomornya Nen. ada di- Iya, nomornya nanti sama sosial media Mas Nanda nanti aku kasih di Nanti deskripsi. manajernya ada, ya. Manajernya ada. Terus nanti kalau misalkan mau pesen knalpot berapa puluh, berapa ratus atau kalian pun mau jual belikan knalpot dari pesanan Mas Nanda ini, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi guys. Jadi kalian bisa mempercayai Mas Nanda dan Mas Nanda akan membuat yang spesial ataupun umum lah untuk dimengerti dan bisa dipakai di semua mobil. Jadi posisi di rumah itu udah buat pabrik atau masih home production Mas? Atau masih rumah? Jatuhnya itu apa ya? Jatuhnya itu kayak CV. Udah CV ya? Pekerja rumah. Pekerja rumah. Iya, pekerjaan. Jadi ini ya Home PT production. perorangan, Home production. perorangan. Jadi nggak perlu ada jauh-jauh kemana ya, manajernya paling ya keluarga sendiri kan gitu, bener. Jadi kalian pesan inden mau berapa ratus nanti di box terus dikirim ke sana dan itu pasti ada garansi guys tentunya. Nah jadi udah pertama kali terus sampai sekarang ini ngelola knalpot sendiri itu Mas Yunda itu dari kapan gitu loh? Maksudnya udah berjalan berapa tahun gitu? Kalau untuk Berapa tahunnya lama? ya, kalau untuk tahunnya itu ada si sertifikat, itu kan setiap usaha itu ada izinnya. Ya. Izin pertama itu aku lihat itu sekitar dari tahun 72. Dari 72 itu tahun 72 itu kan Sampai- kakek iya. terus ke orang tua orang Mas tua. Nanda. Nah ini dalam arti Mas Nanda ini berkecimpung positif di situ dan nggak lagi kemana-mana itu di kapan itu? Itu dari Lulus sekolah kali ya? dari Lulus sekolah, belum. Lulus sekolah itu saya Masih ngalam kerja ya? buana. Oh masih nyari pengalaman. Cari apa namanya? Bener. Motivasi ya. Pengalaman. Pengalaman lah di luar. Jadi aku sekitar 5 tahun itu udah keluar aku. Udah keluar ya? Iya. Udah keluar 5 tahun. Keluar, udah kerja di Moka, di mall itu waktu dulu itu. Terus kerja ya di toko-toko keliling lah. Keliling-keliling, Kalau bahasanya itu serabutan ya. Nah, nih pasti yang mau ditanyain sama temen-temen nih, pasti mobil jenis apa aja nih yang dibuat sama Mas Nanda nih. Nah, ini juga kita bakal tanya. Jadi Mas kan namanya mobil tuh banyak sih kan. Ada merek Honda, Hyundai, segala macam, ada Jeep ya, mobil model tipe-tipe baru sekarang ini. Iya. Nah, Mas Nanda ini merakit knalpot ini yang model jenis apa nih? Apa semua jenis apa gimana? Semua jenis. Semua jenis guys. Jadi nggak perlu takut. Mau kalian mobil apa aja itu ada.
Yang paling sulit Mas. Yang paling sulit Yang tuh. paling sulit itu mobil sekarang itu kan rata-rata itu mainnya komputer riset gitu ya. Jadi yang riset itu terkadang kan kalau untuk bengkel-bengkel baru ya saya antisipasi aja. Benar. Takutnya dia itu membuka baut tanpa teknik itu akan meriset ulang. Oh iya benar. Dia akan bahaya tuh. Timbulnya itu akan berdampak Jadi bahaya. ada desain yang dari komputer. Jadi yang untuk kita pasang itu mau mobil komputeran atau yang mobil canggih mahal segala macam gitu kan, itu kita buka dulu dari akinya supaya enggak berjalan Oke, sistemnya kayak sistem injeksi. Sistemnya kayak injeksi mobil-mobil injeksi gitu. Tapi semua pesanan itu kan misalkan Inden nih, terus misalkan aku nih pesen nih kan, aku maunya yang model ini gitu bisa gitu lah ya. Bisa. Jadi kan nggak sepenuhnya namanya knalpot ini kan kalau umumnya knalpot bawaan dealer nih ya gitu aja kan. Nah, gitu aja. jadi kita ini bisa modif guys, ya kan? Iya, Bener kan bisa modif kan? Nah itu tadi yang dibilang saya risetan tuh apa? Rata-rata kan anak muda itu pengennya yang plong sih. Ya. Jadi dia orang itu anak-anak kadang balap, yang komunitas, yang community mobil itu rata-rata dia udah mainnya robahan dari mesin ke ini udah robahan semua. Udah robahan semua. Jadi dia itu rata-rata mainnya tuh header. Itu yang header itu yang dimaksud untuk ya balap, ya community. Iya, jadi yang untuk juga. misalkan kalau kita pesen knalpot tuh yang corongnya 4, Iya, corongnya 6 nah, ya itu kan di namanya, belakang. ya, Nah, header itu. Nah, keren guys. Jadi kalian juga bisa pesen. Jangan lupa link di deskripsi guys. Kalian bisa langsung call nomor kontaknya, kalian inden pesen, kalian gambar sendiri model apa yang kalian mau, langsung dibuatin tentunya. Terakhir Mas, ada yang mau ditanyain? Susah senangnya. Susah senengnya tuh kata Mas Fajar. Kalau dibilang susah senangnya ya kalau kita ngelihat seorang lagi berjuang itu ya pasti susah ya. Iya Namanya benar. Pembuatan knalpot itu kan nggak gampang. Nggak gampang benar. Melalui penempaan, melalui Iya. proses yang sangat panjang, Betul. melalui tenaga ya kan, pikiran, terus imajinasi pengukuran supaya tidak menyentuh antara sasis dan apa ya dibilang itu bumper atau apa ya? Oh iya benar kalau Iya nggak kan? bersentuhan gitu. Iya, ya. supaya nggak Kalau bersentuhan misalkan seperti kena apa? polisi tidur atau Iya. apa kan nggak kesentuh ke body gitu. Oke, terakhir gua mau nanya nih. Aku mau nanya nih terakhir. Jadi apa namanya? Pembuatan kalau misalkan aku pesen model knalpot balap yang corongnya itu 4 di belakang itu kelihatan 4 tuh kan. Itu membutuhkan waktu berapa lama indenya? gitu. Kalau Indennya. kalau itu sebenarnya sehari sih. Sehari bisa ya, cuman tergantung ada pesanan lain apa iya, enggak ya kan. tergantung repot nggak nih? Nah, repot nggak, Kadang ada bener. pesanan ya Banyak. kalau untuk di Lampung ini rata-rata ke kita semua Ke kita ya. bengkelnya. Oh, jadi Pesennya makanya- gitu. Berarti Jadi bukan stok ya Mas? Jadi kan Kita nggak stok, Oh iya stok. nyetok. Jadi setiap orang pesen order kirim, Oh, order oke. kirim. Jadi selain knalpot itu ada lagi nggak misalkan jual peredam atau apa Ada. gitu? Ada ya. Ada, Memang tetap karena ada. itu buka CV sendiri ya. Iya. Jadi perorangan ya. Perorangan. Oke guys, inilah pengusaha ini kalau terakhir ini ya guys ya. Pasti nanya omset ya. Omset. Jadi omset itu nggak usah per hari ya namanya. Kalau omset seperti ini kan Kira-kira inden. aja. Kira-kira Perkiraan tuh kalau 1 bulannya itu ada karyawan nggak sampean di rumah? Kalau karyawan sih itu ya namanya kerja keluarga ya. Jadi keluarga ya Jadi karyawan. karyawan tetap ada. Ada tapi Tetap tetangga apa keluarga ya. Tetangga terus ya tetangga lah rata-rata kalau memang itu membutuhkan banget pasti ada. Pasti ada ya. Nah, Tapi untuk sering sih membutuhkan. untuk omset sendiri gitu. Kalau omset sih kalau Lumayan. standar banget Kotornya. enggak ngampe ini ya. Enggak ngampe yang itu lah. Yang kotor-kotornya aja 10 juta. 10 juta ya omsetnya. 5 juta. Itu udah Luar satu biasa bulan. guys. Ini pengusaha muda kita guys yang dari sekolahnya SMK, nggak kejuruan loh. Maksudnya SMK itu kan bukan otomotif, bukan di bidangnya gitu. Tapi karena pengalaman dan juga kakeknya sama orang tuanya ini nerusin usaha keluarga. Jadi Crazy Rich. nah, calon Crazy Rich nih tentunya. Tentunya pasti Crazy Rich juga datang ke dia kalau butuh knalpot ya kan, bener nggak? Jadi apa namanya kalau misalkan apa tadi aku mau nanya kan ini misalkan ada borongan gitu, barulah diambil tetangga itu untuk kerja bantuin ya. Iya, untuk meringankan bener apa ya yang pengangguran di lingkungan sekitar lah ya. Jadi kalau untuk pembuatan itu bahan-bahannya kita memerlukan pembelian di luar CV itu sendiri atau bahan-bahannya dari memang ini? Tetap Punya kita beli ya, pesan sendiri Pesen. bahan, kita pesan, kita mau
pakai yang tipis atau tebel, rata-rata itu galvanis bahannya. Galvanis ya. Iya. Jadi tergantung pemesanan juga lah Mas ya. Iya, bener banget. Bener-bener. Oke guys, mungkin nyampe sini aja kayaknya Mas ya. Nah nanti kita bakalan datengin lah ke CV-nya. Insya Allah ya kalau ada kesempatan kita datang langsung aja ke CV-nya dan kita vlog di sana. Jadi nggak perlu kita podcast lagi, kita coba lihat vlog, cara pembuatannya, perakitannya, pemasangannya. Nanti kalian bakalan tahu di Sino TV Kalau ini. view-nya bagus, komentarnya banyak, kita datengin. Oke siap tuh kata Mas Fajar tuh. Kalau view-nya bagus, komentarnya banyak dan kalian ada pemesanan inden juga, kita bakalan datengin ke sana. Kita bakal bertanggung jawab juga untuk indennya. So, buat kalian thank you banget dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini karena ini berguna banget loh, motivasi loh. Buat kalian juga yang mau membutuhkan pekerjaan apa pengen tahu, misalkan mau buat sendiri atau pengen tahu lah cara-cara seperti ini ya, nanti kalian terus ikutin Sino TV dan kita bakalan vlog ke daerah Kabupaten Pesawaran. Tempat tinggal Sukaraja 2. Sukaraja 2, Mas Nanda. Dan Mas Nanda ini bakalan jadi Crazy Red Bandar Lampung. So thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Nanda udah mau datang ke Sino TV. Siap. See you.